Kalau masyarakat kan gitu ya, kalau jalan rusak, taunya pengen diperbaiki Diperbaiki. waktu itu juga. Oh, Katanya itu dana operasionalnya untuk masyarakat. Misalkan Betul. bantu orang, ada orang yang datang minta rumahnya roboh, tapi nggak ada di APBD, itu kan kasih. Ya tadi karena ini judulnya juga ya tunjangan kebal efisiensi, artinya mungkin kalau ini tidak di-up ke publik gitu ya, karena kemarin nggak rame kan juga memang berarti nggak kena efisiensi tunjangan ini. Assalamualaikum. Salam hangat warga Jabar. Kita kembali lagi dalam acara Kupas Perkara Jabar Express. Selamat datang di episode spesial ini yang akan mengupas dua isu aktual dan tajam. Ya, di mana tunjangan pejabat di Jabar yang kita bikin panas telinga dan serapan anggaran yang loyo. Dari Bandung hingga Cirebon, pertanyaan warga sama. Apakah tunjangan pejabat Jabar benar-benar wajar atau justru jadi beban anggaran? Dan mengapa serapan anggaran daerah masih lesu? Simak jawabannya di sini. Saya Fatur, redaktur Jabar Express selaku pemandu acara. Bersama saya Hendrik Alonso, pimpinan Jabar Express. Dengan pandangan strategisnya nanti akan memaparkan suatu persoalan di Jabar. Dan Hendrik Mohlison, wartawan senior yang membawa cerita langsung di lapangan. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada pimpinan redaksi Hendrik Alonso untuk menyampaikan beberapa hal mengenai edisi yang sebelumnya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi Cooper yang kedua. Di Cooper yang pertama itu, edisi pertama memang responnya sangat luar biasa ya, dari pembaca kita, dari penonton, dari netizen. Salah satunya saya kemarin baca komen-komennya ya banyak masukan lah ya buat kita gitu. Nah, saya random aja ya, ada salah satu komen yang mempertanyakan podcast kita ini berdasarkan data tidak gitu kan. Terus juga apakah hasil wawancara di lapangan atau seperti apa? Karena mungkin anggapannya kita bikin podcast yang tanpa data gitu kan ya, tanpa narasumber, padahal kalau kita lihat setelah kita terbitkan gitu kan ya, dari edisi pertama yang waktu itu sampai sekarang, ini jelas narasumbernya ada semua gitu kan, data-data juga kita di atas juga diperlengkap semuanya, sehingga saya pastikan podcast kali ini tuh kita pembahasannya berdasarkan data, narasumber, hasil wawancara reporter di lapangan gitu. Jadi itu untuk menjawab kegelisahan penonton kita ya. Jangan sampai nanti podcast ini dianggapnya asal bicara tanpa data tadi gitu ya, berita hoax gitu kan, tidak mengedukasi dan lain-lain. Nah, untuk edisi yang kedua kali ini pembahasannya cukup tajam dan krusial ya. Kenapa kita ngambil tema soal tunjangan pejabat waktu itu kita temanya. Ini karena waktu itu ceritanya kan hasil peristiwa di lapangan itu kan awalnya dari aksi demo ya, demonstrasi. Jadi demonstrasi dari mulai di pusat di Jakarta di DPR RI ternyata melebar ke daerah. Ya, kalau di Bandung mungkin di DPRD Jabar waktu itu sempat ada aksi-aksi lah ya massa di sana. Nah, makin ke sini ternyata muncul di publik itu bukan hanya tunjangan soal dewan gitu ya, tapi juga dikorek-korek soal tunjangan para pejabat kita. Salah satunya adalah gubernur, wakil gubernur dan sekda, sekretaris daerah. Nah, sehingga saya dari redaksi berdiskusi ya dengan teman-teman redaktur ingin mengangkat tema soal tunjangan para pejabat gitu ya. Di sini telah hadir reporter kita nih di lapangan nih ya, yang di provinsi. Kita tanya-tanya langsung aja lah ke beliau. Baik, ini merupakan wartawan Jabar Express, wartawan senior yang berkecimpung di lapangan dan menjadi tombak Jabar Express dalam salah satu wartawan dalam program Cooper Jabar Express ini.
Oh ya, Kang Hendrik, ini sama ya antara Ya namanya sama. Finred sama Iya. tapi ini Dua Hendrik. dipanggil Mohlison ya, lebih dikenal Mohlison. Nah, tunjangan oke Mas Kang Nilison. Mohlison, tunjangan gubernur dan wakil gubernur itu sampai kalau kita lihat itu sampai 31 miliar per tahun. Itu berupa apa aja? Mungkin bisa disampaikan ke publik. Secara rincinya ya. Oke, terima kasih waktunya Mas Fatur ya. Memang angka 31 triliun itu kan anggaran yang tercantum di dalam APBD. Ya, kalau saya data berbasis ini ya, Ya. Pergub kemarin kan dijabarkan dalam Pergub nomor 12 itu tahun 2025. Itu anggarannya memang sampai 31 31,2 ya. miliar ya. Ya, 2 Nah, miliar. itu terbagi dalam beberapa poin. Pertama itu poinnya soal belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya. Itu kalau di total itu ada sekitar 2,2 miliar. Ya. Itu apa aja? Misalkan mulai dari gaji pokok, terus tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan PPh, terus pembulatan gaji, iuran kesehatan, iuran kecelakaan kerja, sampai insentif pajak kendaraan yang diterima gubernur dan wakilnya. Itu 2,2 miliar. 2 miliar. Itu untuk gaji dan tunjangan. Tetapi kepala daerah juga ada tambahan namanya itu belanja dana operasional untuk kepala daerah dan wakilnya. Ya. Nah, ternyata belanja operasional itu ada ketentuannya. Ada dihitung itu dari 0,15% dari pendapatan asli daerah. Sudah PAD. Ya, Ya, oke. makanya kalau PAD-nya Jawa Barat ini besar, sehingga dana operasionalnya besar, Betul. sampai 28,8 miliar dana Untuk operasionalnya 2025 ini ya. 2025. Walaupun ini kalau dilihat turun ya trennya. Trennya Kalau saya lihat terakhir 2023 3,2 di sini. ya 32. itu kan tergantung ini Pak, besaran APBD. Di 2025 itu kan ada kebijakan namanya ini pengalihan. Kayak misalkan pajak itu kan langsung ke kota kabupaten yang dulu diurusin provinsi, sehingga pendapatan daerah itu berkurang, alias turun. Makanya volumenya 0,15% dari totalnya itu turun juga. Oh, oke. Jadi dilihatnya dari pendapatan itu ya PAD ya. 2023 masih belum berlaku undang-undang itu. Oke. Nah, itu segitu. Jadi 28,8 itu untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hitungannya tuh Pak Ku tuh pernah bilang kalau udah salah tuh 75% ke dianya tuh. Jadi sekitar 21 miliar setahun. Tinggal jadi per bulannya tinggal dibagi aja. Baik. Oke. Ini jumlah ini tidak sedikit ya. Bahkan menurut pengamat Profesor Opsatar Sinaga ya dari Universitas ya yang dipanggil Prof Obi, bahwa tunjangan ini sangat besar. Dan menurut pengamat juga Prof Yogi tidak wajar. Itu juga sudah dikupas. Prof Obi mengatakan juga bahwa tunjangan gubernur dan wakil gubernur ini seharusnya nggak perlu tanpa tunjangan, kata Prof Obi. Gubernur dan wakil gubernur itu bisa hidup mewah. Ya. Yang saya tanyakan apa alasan dari Pemprov terkait dengan tunjangan yang sebesar itu, khususnya di dana operasional. Mungkin bisa disampaikan. Ya, dana operasional itu kan kalau bahasanya Pak Gub kan ya tadi ya ada aturannya 0,15%. Tapi saya juga pernah wawancara langsung sama beliaunya Pak Gub itu, dia nampaknya juga lapang dada Pak Pemret sama Mas Fatur tuh. Dia mau kalau dana operasionalnya itu
ekstrimnya itu dihapus lah. Hmm. Tapi katanya beliau ini tuh yang rugi nanti masyarakat sendiri. Oke, ya. Alasannya itu ya. Beliau. Ya. Contoh apa katanya itu dana operasional ini untuk masyarakat. Misalkan Betul. bantu orang, ada orang yang datang minta rumahnya roboh, tapi nggak ada di APBD itu kan kasih. Betul. Gitu. Hmm. Kayak contoh kemarin tuh kita ketemu waktu di Sabuga ya acara di ITB itu mahasiswa itu dikasih duit Hmm. sampai satu orang tuh ya 10 juta buat apa namanya biaya kuliah. Itu katanya beliau kalau ini hilang ya contohnya yang tadi itu bisa hilang. Ya. Nah, ini oke. Nah, ini kan tadi soal akhirnya memutuskan untuk apa namanya dialihkan ya, karena mungkin ramai juga mungkin ya Pak Gubernur didesak ini juga. Ya mudah-mudahan benar-benar berjalan. Mudah-mudahan berjalan dan benar ya. Karena kan waktu itu kita lihatnya di apa medsosnya beliau gitu kan, kalau misalkan mau dialihkan ke beberapa Pos anggaran lain lah. pos anggaran lain ya. Kalau saya baca kan di sini ya beliau menyampaikan eh, sebelum saya menjabat itu, nah ini kan melebar kemana-mana nih. Iya betul. Sebelum saya menjabat itu, gubernur sebelumnya itu anggarannya itu per tahun tuh untuk perjalanan dinas aja itu 1,5 miliar. Iya betul. Ya kan? Sementara pas eranya Pak Demul ya, Pak KDM Deddy Mulyadi, ini turun jadi 750 juta. Ya kalau saya baca di berita ini. Betul. Dan setelah beliau mau menurunkan lagi ketika ramai seperti ini menjadi 100 juta di perubahan ini gitu ya. Ya kita tunggu nih apakah memang beliau betul menurunkan itu gitu ya untuk tadi tujuannya membantu masyarakat ya. Karena kan kita juga tahu kalau Pak Gubernur itu Pak KDM itu kalau datang ke daerah itu kan suka bagi-bagi bantuan ya kepada warga yang kurang mampu dan lain-lain. Ya kalau tujuannya itu sih nggak jadi masalah, bagus ya kan, karena memang membantu masyarakat kecil kita gitu ya, masyarakat yang membutuhkan gitu kan seperti itu. Daripada sekarang dapat anggaran yang besar, operasional yang besar tapi tidak terasa untuk masyarakat, malah terkesan apa menghambur-hamburkan anggaran masyarakat ya, dana masyarakat gitu. Ditunggu tanggal main. Iya Nah, betul. gitu. Ya Kita itu, lihat aja. ya itu Pimret, bahwa tunjangan ini memang betul-betul menjadi sorotan publik ya. Ya. Karena kan nilainya mungkin dianggap terlalu besar. Kemudian di sisi lain tunjangan ini kebal dari efisiensi. Nah, judulnya ini ya. Ya. Ini siapa yang ngasih judul nih kemarin? Mas Fatur ya? Saya kebetulan saya sendiri yang edit. Nah, Jadi edit ini ya. di sisi lain gubernur itu betul melakukan efisiensi, betul. tapi untuk tunjangan dan gaji secara pribadi itu aman. Seperti itu. Itu memang iya waktu awal beliau setelah dilantik itu kan ada istilahnya tuh pergeseran anggaran waktu itu. Karena mengikuti impres sama ketentuan ya. Memang dipangkas semua anggaran. Kayak kita pernah bahas tuh soal hibah pesantren. Ya, betul. Itu kan dipangkas. Tapi memang soal ini kayaknya kok masih sama gitu. Nggak ke efisiensi gitu. Betul. Nah, tapi memang kalau soal efisiensi memang beliaunya itu nyampaikan ada 5,1 triliun itu memang digeser. Yang digeser itu ya. 5,1 triliun itu untuk infrastruktur itu 3,6. Iya. Itu kayak bangun jalan, jembatan, irigasi, drainase dan lain-lain. Terus untuk pendidikan itu 1,3 triliun. Dan di sektor kesehatan itu 122,9 miliar. Itu yang 5,1 triliun itu secara keseluruhan atau beda-beda? Misalkan nih kayak kalau saya baca itu misalkan kayak dana perjalanan dinas, dana mamin di luar lingkup provinsi itu nilainya segitu. Apakah itu termasuk? Bahasanya itu ini total, Mas. Total. Jadi ya. kayak perjalanan dinas, mamin, Gitu. hibah. Iya. Itu di total pokoknya ada Pergeseran. uang sekitar 5,1 triliun itu digeser ke pos anggaran yang tadi infrastruktur kesehatan pendidikan. Iya. Nah itu tinggal nanti yang digeser 5,1 T itu nanti kita tinggal lihat progresnya. Makanya nanti Mas Mulison
mungkin bisa melihat ya sampai akhir tahun ini. Nanti nyambung nih ke tema yang selanjutnya yang Ya. kita akan bahas ya. Cuman tadi karena sudah disindir soal efisiensi tadi, sehingga nanti kita lihat di ujung itu hasil pembangunan yang digeser buat jalan gitu kan ya, infrastruktur, buat kesehatan, pendidikan dan lain-lain, efektif tidak gitu. Karena ini Betul, angkanya betul. besar juga nih 5,1 gitu ya. Hmm. Nah, kita pengen lihat juga ya tadi karena ini judulnya juga ya tunjangan kebal efisiensi, artinya mungkin kalau ini tidak di-up ke publik gitu ya karena kemarin nggak rame kan juga memang berarti nggak kena efisiensi tunjangan ini. Hmm. Karena memang ini rame juga di medsos ya, ketika daftar yang angka tadi ya berapa 31 M per tahun itu kan sempat viral juga tuh. Iya, Gitu kan sempat betul. viral, oh ternyata operasional gubernur itu dan operasionalnya gede juga ya gitu ya. Ini kan luput dari dari publik, sorotan Iya. publik awalnya gitu. Tapi Ternyata ketika gitu. di-up di medsos rame Hmm. juga. Dan responnya ya macam-macam ya. Dan langsung pada saat viral itu Pak Gubernur kan langsung mengklarifikasi gitu ya. Mengklarifikasi, mendatangkan juga para pejabat di bawahnya. Sehingga tadi keputusannya yang ini gitu kan. Dia rela untuk digeser gitu kan untuk dana operasionalnya. Ya kita tunggu aja lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu kan. Baik, untuk memperjelas, saya mau konfirmasi ini di media lain itu dana tunjangan dan gaji gubernur, wakil gubernur itu kalau digabung itu katanya 33 M. Emang kita Jabar Express dapat sumbernya dari mana, Kang? Itu kalau saya pasti ngambil datanya itu kan dari, kalau nggak dari Ya. narsum primer, orangnya langsung, itu kan dari data primer. Data Ya. primer itu dokumen-dokumen resmi. Betul. Nah, salah satunya ini ada peraturan gubernur nomor 12 tahun 2025. Betul. Itu tentang pergeseran. Oh, gitu. Ya, Iya, jadi iya. kalau di total itu kan berarti tadi 28,8 ditambah 28,8 ditambah 2,2 berarti kan ya 31. Iya satu, betul. Betul, berarti kita datanya ini real lah gitu ya. Iya. Sejauh data yang saya Ya saya tambahin ya. Ya, Tadi betul boleh, yang boleh. kan memang penugasan kita reporter di lapangan itu ya selain wawancara ke narasumber juga memang harus berdasarkan data yang diambil dari mana ya sumbernya. Jadi kalau ada dari dokumen tadi gitu kan ya seperti misalkan contoh ini yang tren dana operasional nih. Dari 2020 sampai 2023 kan kita datanya ada nih ya biar nanti penonton kita juga bisa ini datanya jelas ya dari 2020 32 M sampai 2023 itu 32,7 M. Nah ini sumbernya kita tulis juga di sini ya sumbernya itu dari LHP BPK 2021-2023. itu audit BPK itu Iya. dokumen resmi juga. Betul. Jadi ketika Mas Mulison memberikan data ke redaksi gitu ya dari hasil liputan di lapangan, memang kita selalu menanyakan sumbernya dari mana. Biar data yang kita tampilkan juga bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Gitu. Baik. Gitu ya. Baik. Poinnya sih. Waktunya apa masih panjang atau Kayaknya masih panjang Masih ini. banyak. Karena ini pembahasan kita yang lebih menarik tuh ini nih, serapan anggaran loh. Kita geser ke sini deh kayaknya. Oh ya, yang ini berarti sudah selesai. Sudah atau ada tambahan nggak? Oh iya, satu lagi deh. Yang Contoh tadi deh, contoh. soal tunjangan. Betul. Itu kan kayaknya bukan hanya di Jawa Barat, Nah, Di mana itu? kota kabupaten. Oke, bukan di Harus Bandung saja nih. jalan-jalan deh, jalan-jalan. Iya. Di Oke. kampung saya. Ya, di mana nih? Di kota Cirebon. Kota Cirebon. Kota Cirebon. Oke. Temuannya apa di Kota Cirebon? Ini Kemarin. sumbernya juga primer ya. Ya. Jadi peraturan wali kota Cirebon nomor 5 tahun 2025. Oke. Itu ini tentang anggaran khususnya di anggota DPRD Kota Cirebon. Kota Cirebon. Oke. Yang cukup menarik itu anggaran ini namanya itu tunjangan perumahan. Itu untuk ketua DPRD itu 52 berapa ini miliar ya? Juta. 52 juta per bulan ya. 52 juta per Itu khusus perumahan ya? Perumahan. tunjangan perumahan. Oke. Yang lain? Terus kalau wakil ketua itu 48 juta per orang per bulan. Per bulan. Terus kalau anggota itu 45 juta per orang per bulan. Bayangin saya tuh di kota Cirebon 50
2 juta itu bisa kebeli rumah paling enggak. Iya, Iya, Nyicil betul. rumah 5 tahun, udah beres itu. dapatlah itu perumahan elit. Betul. Tiga Cirebon ya. Udah. Apalagi ini Kang Hendrik ini sangat bertolak complang ya dengan gaji honorer. Gaji Iya. honorer berdasarkan data yang kita Dapat ya. himpun itu hanya 1,5 juta per bulan. Ya, miris ya. Iya. Padahal kalau dibandingkan tadi tunjangan perumahan saja anggota dewan berapa? 52 52 juta. juta. Berarti bisa gaji 50 orang. 50 orang dibandingkan satu anggota dewan terhormat gitu ya. Yang Yang kita terhormat. yang terhormat beliau. Tapi kan kalau nggak salah itu ada statement dari Pak Wali Kota ya, Wali Kota Cirebon setelah kita konfirmasi nih. Jadi ketika kita dapat soal tunjangan dewan itu yang mencapai 52 juta tadi per bulan, kita konfirmasi ke Pak Wali ya via WhatsApp ya waktu itu, dan beliau menyatakan waktu itu apa ya, akan mengevaluasi ya. Mengevaluasi betul. Untuk itu saya masih pegang kontak beliau tuh waktu itu. Berarti sebelumnya sudah kontak-kontak pernah beliau. kenal sama beliau. Iya, Karena sama-sama orang Cirebon. Cirebon, jadi harus kenal nih. Iya. Apa jawaban dari Pak Wali Jawabnya waktu itu? singkat ya nanti mau dievaluasi. Evaluasi, Kan oke. perwal itu kan berarti yang tanda tangan beliau. Ya, Pak Wali, peraturan wali kota ya. Apakah ada hasil? Sekarang sudah real dilakukan evaluasi. Karena Ntar mungkin saya belum pulang juga, nanti foto di monitor. Betul. Kayaknya nanti pas kebetulan pulang ke Cirebon, nanti mungkin langsung kalau bisa langsung konfirmasi ketemu lah sama Baik. Pak Wali ya. Karena ini kayaknya masih menjadi pembahasan yang hangat juga di sana gitu ya. Ini karena itu udah masuk perubahan nih. Biasanya pergeseran di perubahan nih berubahnya itu. Oh, gitu. Apakah masih 52 juta atau memang berubah, berkurang gitu kan ya. Kita lihat aja nanti bisa jadi nanti jadi episode khusus nanti di sana ya hasil wawancara reporter kita. Berarti yang saya tangkap dari keseluruhan ini mulai dari tunjangan gaji dan tunjangan gubernur, wakil gubernur, anggota dewan, sepertinya memang belum ada efisiensi anggaran ya. Sampai sekarang informasinya sampai detik ini. Betul ya kan. Ya kalau kita lihat terakhir itu kan masih dalam tadi misalkan jawabannya kita evaluasi gitu ya. Terus Pak Gubernur sendiri tadi bilang akan dipindahkan ke lokasi lain. Ya tapi kan kita nggak tahu realnya seperti apa. Kan perubahan juga kemarin masih berlangsung ya anggaran perubahan, pembahasan perubahan. Termasuk kabupaten kota kalau per hari ini ya. Per hari ini berarti hari ini hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 24 ya, 24 September itu kan saya dapat informasi kan sebagian belum turun juga hasil evaluasi perubahan. Sehingga kita juga tidak bisa meng-cross check, menyampaikan langsung sekarang. Tapi pada intinya kita akan mengawal terus nih. Jadi kita di tim redaksi ya dibantu dari redaktur sama reporter soal tunjangan ini akan kita kawal terus apakah memang berubah atau memang masih di angka yang sama. Betul. Tapi kalau contohnya kemarin yang di KBB ya, DPRD KBB nih, kita buat juga yang di KBB. Terakhir itu update-nya dari Bupati Bandung Barat itu Pak JJ ya. Itu kan membatalkan kalau yang kenaikan soal tunjangan DPRD yang di KBB. Itu beliau sudah menyampaikan juga di medsosnya. Tapi kalau kayak Cirebon, kayak Kota Bandung dan lain-lain kita kan belum tahu pasti gitu ya. apakah turun atau tetap gitu ya. Kalau Kota Bandung kemarin kan kita bikin beritanya juga Betul. yang Kota Bandung ya DPRD Kota Bandung. Statementnya Pak Wali gimana? Pak Wali Kota Bandung waktu kemarin? Sebenarnya sih bukan dari Pak Walinya tapi lebih ke DPRD. Misalkan wakil ketua DPRD salah satunya itu Pak Edwin Sanjaya, dia bilang memang sih untuk dana yang mereka terima setiap bulan itu hampir 90 juta. 90 juta? 90 juta, tapi bersih yang diterima tuh nggak nyampe 50. Nggak nyampe 50. Artinya apa tuh? Artinya dari jumlah itu banyak dipotong-potong. Salah satunya misalkan memang pajak itu sampai berapa itu? Sampai 20 juta lah pokoknya. Termasuk yang lain-lain. Jadi gaji dan tunjangan yang diterima itu di bawah 50 juta. Dan itu pun
mereka juga ketika melakukan sidak ke lapangan dan segala macam, bahkan bisa nombokin kalau misalkan dihitung-hitung secara keseluruhan. Seperti itu sih statement dari Jadi Ketua Dewan ya, Ketua DPRD Kota Bandung, Wakil Ketua Ketua DPRD Kota Bandung. Ya, artinya memang ini merembet ke mana-mana ya. Akhirnya kan yang tadinya kita nggak tahu, jadi semua tahu juga karena memang data-data itu juga muncul gitu ya ke publik gitu kan ya, apakah via medsos, apakah ditayangkan di media mainstream seperti kita gitu. Ya tapi pada intinya ini pembahasan yang soal tunjangan ini akan terus kita kawal gitu ya, karena ini udah memasuki anggaran perubahan. Harapannya ya tadi ketika memang itu dialihkan untuk masyarakat ya berarti manfaatnya ada gitu ya. Tapi kalau misalkan justru ada yang menaikkan, nah itu tuh kita akan kupas kalau ada DPRD, anggota dewan atau pejabat yang justru naik nih, gitu ya. Ini harus dicari berarti datanya nih di perubahan ini, apa naik atau sebaliknya ya. seru itu lebih seru gitu. Orang lain membatalkan gitu ya sebagian daerah itu, terus gubernur juga Pak Gubernur memindahkan, mengalokasikan ke yang lain, ke pos yang lain. Ini malah naik. Nah itu kita cari nih datanya daerah mana di Jawa Barat. Kita cari lokal dulu aja. DPRD atau kabupaten kota mana yang justru naik itu di perubahan ini. Itu PR selanjutnya buat reporter kita nih, Mulison nih. Harus siap tempur di lapangan ini. Baik, kita lanjut ke serapan anggaran. Betul. Nah, serapan anggaran itu baik di tingkat provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota. Serapan anggaran katanya loyo ya, Kang Hendrik. Loyonya itu seperti apa? Seperti apa nih? Ini loyo itu, ini nih judul kan loyo nih. Berarti kan loyo itu apa ya? Lemah gitu kan? Karena kan begini ya, ketika saya baca-baca, ternyata rata-rata itu di bawah 60%, bahkan di bawah 5%. Iya, di bawah 50% nih. Kalau mungkin bisa dijelaskan terkait pos-pos anggaran dinas-dinas mana aja yang serapannya itu bisa dibilang loyo, Mas. Boleh. Coba saya pinjam. Ya ini. Kita udah muat juga ya datanya di sini nih. Kemarin tuh kita dapat insya Allah A1 datanya ya Mas. Ya. Oh gitu. Ini ya, karena pembandingnya itu kan target fisik. Ini yang pertama soal serapan pembangunan fisik ya 6 dinas tak sesuai target. Kayak misalkan di Bina Marga tuh baru 48,91%, Dinas Perhubungan 19,96%, SDA itu 49,8%. Ya. Atau di Perkim yang 48,06% kayak gitu ya. Terus di SDM kemarin juga saya nanya juga sama beliaunya. Jadi pasang target, misalkan sampai ke September ini targetnya berapa pembangunan fisik, realisasinya berapa. Nah itu ternyata belum semuanya bisa kecapai. Itu bahasanya, makanya serapan anggarannya masih kayaknya belum nyampe target, istilahnya masih loyo lah. Iya. Seperti biasa mungkin di akhir tahun biasa dikejar kebut gitu ya. Nah tapi ya itu kebiasaan kita ya. Kalau lihat data ini kan memang ini rata-rata di bawah 50%. Sementara waktu sekarang itu kan sudah masuk mau ke triwulan keempat nih. Betul. Ini kan udah September mau ke Oktober. Nah, sementara kalau pengerjaan fisik ya, sifatnya yang fisik, itu kan waktunya itu cukup panjang, butuh waktu cukup panjang. Sementara waktunya hanya 3 bulan lagi mau ke akhir tahun, gitu ya. Itu yang kita kritisi di situ sebetulnya. Nah, akibatnya apa nanti? Pembangunan akan terhambat, bahkan khawatir kita ya, yang melihat angka-angka di bawah 50% ini, khawatirnya itu mangkrak pembangunan jalan itu. Karena tadi digenjotnya di akhir gitu ya. Kan kita harus lihat kualitasnya gitu kan ya, serapan anggarannya gitu, belum administrasinya gitu kan, dan lain-lain lah yang memang di situ butuh waktu yang cukup panjang. Seharusnya memang kalau di September ini kan idealnya ya mungkin sudah di angka 75% mungkin ya, sekitar segituan 80%. Sehingga di akhir tahun itu finishing saja gitu. Walaupun ini memang agak berat juga ya kalau soal pengerjaan fisik gitu di lapangan, tapi realitasnya memang selama ini seperti itu. Jadi pembangunan tuh di akhir gitu. Nah, terakhir gimana Mas Mulison ini
dari Pak Sekda mungkin atau dari ini statementnya Pak Sekda kalau saya baca tuh. Ya, kemarin tuh saya juga ketemu Pak Sekda waktu di Sport Arca Manik Iya, ya waktu giat itu. ya, ada giat di sana. Dia menyampaikan sebenarnya kalau datanya beliau itu awal September itu sudah ini 58,39%. Awal September, oke. Heeh, itu makro ya untuk provinsi dan pendapatannya itu sudah 65,87%. Itu Oke. awal September. Dan sempat sebenarnya Jawa Barat itu pernah posisinya tertinggi dalam serapan anggaran itu sekitar pertengahan Agustus beliau menyampaikan waktu itu. Kan tiap bulan tuh ada rapat sama Pak Mendagri. Jadi nanti kelihatan antar provinsi itu capainya udah berapa. Jawa Barat tuh waktu Agustus itu nyampe 52,08% serapan, itu termasuk yang tertinggi waktu itu. Iya. Emang dinamik gitu. Iya. Terus saya juga ini cross check juga ke Kepala Dinas ESDM, Energi SDM. Sumber Daya dan Mineral ya. Oke. Itu kan targetnya yang terdata itu kan harusnya targetnya 51,34%. Ini pembangunan fisik ya. Iya. Nah, tapi realisasinya baru 29,30%. Nah, kata Pak Bambang, kepala dinasnya, kebanyakan itu ini faktornya faktor lelang, Mas Fatur. Lelang. Oke. Lelang itu kan panjang prosesnya, harus seleksi, kadang ada yang gagal, diulang lagi. Makanya proses fisik yang seperti renovasi gedung, Iya. kayak gitu itu akhirnya kalau lelangnya gagal kan berarti mundur tahapnya. Iya. Itu yang menyebabkan kenapa proses pembangunan fisik itu nggak nyampe target bulan sekarang. Tapi beliau bilangnya nanti dia optimis Desember selesai. 3 bulan lagi berarti Iya, nih. betul. Biasanya publik itu bertanya-tanya soal data. Itu datanya dapat dari mana, Kak? Satu. A1. A1 A1. ini. Beliau kasakusuk beliau. Satu langsung. Iya. A1 berarti dari sumber Kita percaya. Ya ini kan ya yang pasti kan datanya langsung konfirmasi juga ke dinas yang berkaitan kan ya. betul. Untuk mengkonfirmasi sehingga ya tadi datanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk kan kemarin ketemu dengan Pak Sekda. Kalau data dari Pak Sekda kan sudah jelas tadi Pastilah. ada pastilah gitu. Karena beliau paham betul ya soal anggaran gitu, penyerapan anggaran. Nah jadi pertanyaan saya tuh Mas Mulison mungkin gini. Ini kan angkanya juga cukup gede-gede ya, kayak Bina Marga misalkan itu kan di angka 2,3 T gitu kan ya. Terus juga ada yang ya nyampe ratusan miliar nih, SDA 482 miliar gitu. DLH juga 201 miliar. Nah, ini kan tadi salah satu masalahnya itu lelang yang molor misalkan gitu ya, mundur terus. Mungkin nanti bisa ditanyakan tuh ke Pak Gubernur untuk tahun berikutnya mungkin ya di 2026 supaya si pembangunan itu mungkin bisa dilakukan di triwulan pertama gitu. Iya. Gitu kan. Jadi Januari itu mungkin Januari Februari ya harusnya sih Februari sudah bisa jalan gitu. Walaupun ini teknis di lapangannya agak sedikit rumit juga mungkin ya seperti itu. Tapi boleh deh ditanyakan ke Pak Gubernur, mungkin beliau punya skema seperti apa supaya tidak terjadi terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Gitu kan. Ini kan kalau saya baca datanya artinya di pertengahan tahun ya mulai pembangunan infrastruktur itu. Kayaknya ya karena Pak Gubernur itu kan baru dilantik Februari Maret. Iya. Nah, itu kan juga butuh challenging juga gitu. Iya. Waktu itu kan Januari Februari definitifnya belum ada gitu ya. Akhirnya kan proses malah setelah beliau dilantik ada pergeseran. Nah, kenapa di Dinas Sumber Daya Bina Marga tinggi tadi aku cerita untuk infrastruktur kan digeser sampai 3 triliun. Nah, makanya akhirnya awalnya proyeknya sedikit. Iya. Digeser dapat proyek banyak. Nah, ternyata proses mau lelang sudah di pertengahan tahun. Wah, ini ya challenging juga. Kalau sukses ya luar biasa sebenarnya. Iya, gitu. betul. Siap. Oh ya, Kang Hendrik, saya mau mempertegas tadi bilang kalau penyerapan anggaran ya termasuk yang terbaik ya mungkin ya. Walaupun dibilang loyo tadi, tapi saya juga mau nanya ini APBD 2025 itu defisit anggaran
yang mencapai sampai 1,14 triliun. Itu seperti apa itu? Kalau saya pernah wawancara sama anggota dewan itu ya, defisit itu terjadi ketika waktu pembahasan, Mas. Nah, ketika sudah didok itu udah balance. Nah, mungkin waktu itu naik karena waktu nota pengantar kayaknya ya, Mas. Waktu itu ya, aku pernah cerita tuh. Tapi kalau setelah dibahas, karena kan belanja sama pendapatan, terus ada pembiayaan itu kan harus balance ya. Iya. Masukkan silpa, Hmm. itu kan. Nah, sehingga kayak itu udah beres bahasa itu. Oh gitu. Bahasanya Pak Wakil Ketua waktu itu. Tapi berapa APBD 2025 di Jabar itu? Wah, lupa saya. Lupa. Iya. Oh, Tapi Pernah kok saya pernah cuman ke situ. ini ya apa tadi yang soal serapan anggaran yang loyo ini kan ini bukan terjadi hanya di provinsi ya, Jabar di lah. Provinsi Jabar, tapi juga memang ternyata menyebar juga di daerah-daerah kabupaten kota di Jabar. Ya, ini kan kita buat juga ya di angle ketiga ini soal serapan APBD di daerah yang sama-sama loyo sebetulnya ya, serat juga gitu kan ya. Apa namanya? Ini kan juga akan berdampak terhadap pembangunan di masing-masing daerah. Kalau di Bandung Raya kan ada Kota Bandung, ada Cimahi, ya Bandung Barat sama Kabupaten Bandung. Belum tetangga ya Kabupaten Sumedang dan lain-lain lah semua. Nah ini juga jadi PR para pimpinan daerah, ya kepala daerah di masing-masing daerah. Mungkin tadi salah satu faktornya tadi ya karena kepala daerah ini kan baru dilantik ya. Apalagi kan setelah gubernur itu baru bupati wali kota kan selanjutnya gitu waktu itu. Sehingga mungkin butuh waktu penyesuaian gitu kan ya dan juga adaptasi di pemerintahan ya kepala daerah yang baru ini. Cuman masalahnya masyarakat itu tidak lihat di situ. Karena kalau jalan rusak, taunya pengen diperbaiki. Waktu itu juga. Kalau masyarakat kan gitu ya. Padahal pada faktanya kan di pemerintahan itu harus ada proses dulu gitu ya, pengajuan dulu. Apakah perbaikan jalan itu masuknya kategori kabupaten, jalan provinsi atau jalan nasional. Nah, di tengah masyarakat itu nggak tahu. Pokoknya itu jalan rusak, udah 5 tahun, udah 3 tahun belum diperbaiki, minta diperbaiki. Gitu. Makanya mungkin ini kan diskusi ya, buat masukan buat kepala daerah juga. Ketika setelah dilantik seperti kemarin, memang mau nggak mau harus bergerak cepat gitu, baik dari sisi pembangunan maupun dari serapan anggaran yang tadi kita bahas di awal gitu. Ada ini kan, ada laporan juga yang kabupaten kota masuk di provinsi, ada kan ya? Kalau data saya itu dari DJPK Kemenku, itu ada websitenya update real time, tapi kayaknya memang dia mengacunya itu dari laporan masuk ke SIKD per 19 September. Berarti kan bisa jadi daerah yang belum laporan atau laporannya belum masuk gitu ya. Nah itu misalkan di Kota Bandung gitu ya, pendapatan itu sudah sekitar 37,04 miliar atau 44%. Kalau belanjanya itu 3.512,13 atau 44,97% kayak gitu ya. Iya. Itu terus kayak mana nih? Kabupaten Bandung itu ya. Kabupaten Bandung. Yang untuk pendapatan itu 425,71 miliar atau 58%. Belanjanya itu 3.949,31 miliar atau 52,45%. Nah itu Bandung Barat misalnya itu realisasi pendapatan 1.651,50 miliar atau 47,66%. Ya, ini sumber yang dari DJPK Kemenku ya, yang kita ambil datanya tuh. Betul. Oke. Yang APBD, realisasi APBD di 2025 ini. Kita ambil datanya di bulan September. Gitu. Jadi ya kita update terus gitu ya soal serapan anggaran ini. Nah, ini kalau serapan anggaran kayaknya nih kita akan ada jilid kedua nih
gitu. Kita akan buat lagi kupas perkara Paspor ya, artinya lanjutan dari running-nya, edisi hari ini. edisi berikutnya ya. Oh gitu. Mungkin karena kita pengen tahu update-nya nih, nanti biasanya tuh di November, titik akhirnya itu nanti di November, karena November itu kan mau menjelang akhir tahun ke Desember, mau tutup Mau tutup buku. Biasanya kan proses administrasi, SPJ, pembayaran dan lain-lain kan pasti menumpuk di sana. Apakah memang masih di bawah 50% atau nanti melonjak gitu kan? Kita lihat nanti perjalanan Mas Mulison mencari data di bulan berikutnya ya, di November mungkin ya, kita akan lihat, dicek datanya seperti itu. Berarti iya masih 2 bulan lagi lah. Masih 2 bulan lagi, Sekitar masih sebulan ada. setengah lah ya. Karena masalah masih banyak nih, bukan hanya serapan anggaran. Jadi serapan anggaran kita simpan dulu, nanti kita persiapkan di bulan November nanti. Untuk berikutnya kan kita masih banyak pembahasan-pembahasan yang memang kita harus kupas tuntas ya, kupas Betul. perkara ini gitu kan sampai tuntas. Seperti Baik, itu. Kang Hendrik lagi yang karena di lapangan publik biasanya bertanya-tanya soal Ini kayaknya pendapatan pertanyaan asli terakhir deh. daerah. Ya, Ya, karena waktu ini kita sudah terakhir. Pendapatan asli daerah Provinsi Jabar itu berapa, Kang? Berapa ya? Di terakhir itu pendapatan daerah tuh di angka 30 sekarang itu kalau seingat saya ya. 30 miliar ya. Triliun. Oh, 30. Oh iya, betul. 30 triliun. Miliar mah Terlalu Kecil lah, kecil. terlalu kecil. kecil gitu kan. Ya karena kan pendapatannya sumbernya banyak ya, ada Pajak. pajak gitu kan, terus juga ada Angkanya saya lupa belum pasti tapi sekitar Sekitar 30 gitulah ya. 30-an ya. Nanti perubahan diupdate lagi lah. Saya pernah Iya. nulis tapi lupa kalau angka Betul. rigidnya saya itu. Karena itu acuan dari tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur yang diambil 1,15% dari PAD tersebut. Iya. 0,15 0,15% dari APBD Iya. gitu kan. pendapatan. Iya. Oh ini nih. Oh ya, 19 triliun pendapatan asli daerahnya. 19 ya. Iya, Iya. pendapatan. Dari 70% itu buat gubernur dan 25%-nya itu buat wakil gubernur. Jadi kalau dihitung-hitung ya lumayan banyak. Iya. Betul. Ya, Jadi bukan lumayan banyak, Mas. Iya. 28 triliun. iya, sangat banyak ya. Sangat banyak. 28 M, ya 28 miliar. Iya. Iya. Tapi hikmahnya ya, ini mungkin sebagai closing statement ya dari Baik, saya. silakan. Closing statement juga. Mungkin hikmahnya dari kejadian peristiwa yang di akhir Agustus kemarin itu, gitu kan. Dari mulai tunjangannya DPR RI gitu kan, terus juga merembet ke daerah. Ya kita jadi tahu gitu ya. Karena kan biasanya ini kan juga tertutup sebetulnya gitu ya. Dalam artian tertutup itu memang kalau kitanya nggak minta sulit juga. Kalau karena sudah rame tiba-tiba rame juga ngasih info gitu. ngasih infonya cepet gitu. Kadang-kadang kita jadi lengkap dengan data datanya detailnya lah. lengkap gitu kan, muncul tiba-tiba di media sosial. Nah, hikmahnya di situ gitu ya. Jadi masyarakat kita, publik bisa memantau langsung, bisa melihat langsung, oh pendapatan pejabat itu baik di legislatif maupun di eksekutif itu tahu gitu rinciannya gitu. Oh, untuk perjalanan dinas sekian, untuk tunjangan rumahnya sekian dan lain-lain. Itu hikmahnya yang kita bisa ambil. Tapi pesannya kita sebagai media juga mendorong ya kepada para pejabat, mudah-mudahan bisa amanah gitu kan ya, mendapat tunjangan itu dan juga bisa menyelesaikan pembangunan serta terpenuhi janji-janji kepada masyarakat. Itu mungkin closing dari saya. Dari Mas Mulison mungkin closing statement-nya apa nih? Siap melaksanakan tugas. Ada hambatan nggak di lapangan? Hambatannya hujan. Hambatan hujan. Kalau sumber data suka dipersulit nggak sama para pejabat kita nih di provinsi? Ya memang harus tricky gitu tuh, karena soal data yang sensitif. Betul. Untuk kita harus nyari data primer, data sekunder, kadang harus nguping rapat. Iya, Gitu ya. betul. Ya begitulah. Iya, perjalanan ya itu sebagai jurnalis ya gimana caranya lah bisa dapat data yang valid dan sumbernya jelas gitu kan. Ya, silakan Mas Fatur mungkin ada closing statement sambil ditutup. Ya mungkin ini saya mau bertanya untuk isu selanjutnya kira-kira apa, Pindra? Oke, kita oh iya ya itu ya yang soal pembahasan buat
Biar penasaran nih publik nih nanti Oh iya, apalagi ya apa Kuparnya yang nanti akan ya, ditayangin. temanya di di pekan depan. Pekan depan kita rencana terbit itu di tanggal 29 September ya, hari Senin. Kita memang tiap hari Senin kita terbit Kupas Perkara. Tema yang akan kita angkat itu soal sebetulnya momen HJKB ya. Haji Kabir. Ya, hari jadi Kota Bandung yang yang jatuh di bulan ini kan, di September. Sehingga banyak isu sih sebetulnya yang sudah kita diskusikan ya kemarin di redaksi. Salah satunya yang paling disorot itu ya masalah sampah gitu kan ya. Terus juga banjir gitu kan ya. Terus juga mungkin kita pengen tahu juga nih angka putus anak sekolah ya. Jadi di Kota Bandung itu seperti apa dunia pendidikan, potret dunia pendidikannya. Jadi banyak lah. Nanti tinggal para pembaca kita tinggal lihat aja nanti bisa dilihat di koran Jabar Express edisi hari Senin, termasuk di website dan juga di media sosial kita. Itu mungkin. Baik, sudah cukup mungkin ya. Siap. Ya, terima kasih warga Jabar yang telah setia mengikuti Kupas Perkara Jabar Express. Hari ini kami telah mengupas tuntas isu tunjangan pejabat dan serapan anggaran bersama Hendrik Alonso, pimpinan redaksi Jabar Express, dan Hendrik Mohlison, wartawan Jabar Express. Sekian dari saya, Fatur Rahman sebagai pemandu. Wassalam.